Makassar, sahabat budaya. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sahabat budaya dimanapun Anda berada, apa kabar hari ini? Semoga saja dalam keadaan sehat walafiat ya. Tentunya dengan berbagai rangkaian acara menarik kami hadirkan dalam dengar Anda hingga jam 24 malam nanti. Dan seperti biasa, melalui kebersamaan kita, menjadi musik dan bukan konten ya sahabat budaya, tapi apresiasi budaya lokal akan hadir di ruang dengar Anda hingga jam 8 malam atau jam 20 waktu Indonesia nanti. Baik sahabat budaya, sebelum kita mulai untuk program acara apresiasi budaya lokal, sekali lagi kita akan membahas ini terkait dengan arah kebijakan penguatan bahasa daerah. Sebentar ada narasumber kita, Ketua Pembina PPBDI Kabupaten Maros Parepare, Pengawas Bina SMK Kabupaten Maros, Bapak Dr. Jabarudin MPD. Jangan kemana-mana dulu sahabat budaya, stay tune terus di Perempatan Makassar, Suara Budaya Sulawesi Selatan.
Jadi teman-teman, kita harus cari 3 narasumber yang sesuai dengan kasus yang sudah kita sepakati ya. Makin banyak narasumber, makin baik. Kayaknya saya nggak bisa deh cari narasumber. Soalnya saya nggak kenal siapapun yang ngerti soal konflik tanah. Gimana kalau saya aja yang mendokumentasikan kalian? Dokumentasi dalam wawancara kan juga penting. Nggak bisa gitu dong. Kita semua harus tanggung jawab dengan bagian kita, biar adil. Kamu juga kalau hanya jadi dokumenter, artinya kamu hanya di belakang layar, dan itu tidak terhitung penilaian loh. Baiklah, saya coba bantu cari narasumber juga, tapi saya perlu bantuan kalian semua. Tentu saja, kita bisa belajar bersama kok. Nusantara Malam masih bersama Anda. Sembilan 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Sobat budaya, seperti yang saya katakan tadi bahwa sebentar kita akan ikuti program acara apresiasi budaya lokal. Dan sobat budaya, untuk program acara kita apresiasi budaya lokal, kita bersama dengan narasumber kita. Sekali lagi ada Ketua Pembina PPBDI Kabupaten Maros Parepare, Pengawas Bina SMP Kabupaten Maros, Bapak Dr. Jabarudin MPD, dan sudah tersambung melalui Zoom. Topik kita akan membahas terkait dengan arah kebijakan penguatan bahasa daerah. Iya, kita langsung aja menyapa beliau. Assalamualaikum Pak Dokter. Waalaikumsalam Mbak Dewi. Iya, apa kabar hari ini Pak Dokter? Baik. Alhamdulillah. Iya, Pak Dokter, kali ini kita akan membahas ini terkait dengan arah kebijakan penguatan bahasa daerah, Pak Dokter. Nah, kita langsung aja nih. Kira-kira apa landasan utama yang melandasi perumusan kebijakan penguatan bahasa daerah saat ini? Untuk menjawab ini tentu saya akan melihatnya dari dua hal ya. Yang pertama dari segi konstitusinya, yang kedua dari segi sosiologisnya. Dari segi konstitusional, sebenarnya negara sudah lama hadir di sini, yaitu di pasal 32 Undang-Undang Dasar 1945. Di sana dikatakan bahwa negara menghormati dan memelihara bahasa daerah ya, sebagai kekayaan budaya nasional. Di pasal 36 setelah itu bahwa bahasa juga itu diatur dengan undang-undang. Jadi tadi undang-undang dasar, lalu kemudian turunannya ke undang-undang. Undang-undangnya itu undang-undang nomor berapa? Ya, nomor 24 tahun 2009 tentang bahasa. Nah, ini lebih dipertegas di sini landasannya bahwa pemerintah pusat dan pemerintah daerah wajib mengembangkan atau membina, melindungi ya, bahasa daerah dan sastra daerah secara bertahap, sistematis dan berkelanjutan. Jadi turunannya ke situ sampai ke peraturan pemerintah. Jadi turunan ke bawah lagi sampai peraturan pemerintah nih, Mbak Devi. Ya, tentang bagaimana daerah itu atau pemerintah daerah harus mengembangkan, membina, melindungi bahasa dan sastra. Nah, ini akan menjadi payung hukum secara teknis bagaimana daerah mengembangkan bahasa daerah ini. Jadi kan memang muatan lokal itu diserahkan ke daerah, bukan pusat ya. Jadi kewenangan secara teknis itu diserahkan kepada daerah begitu. Jadi itu secara konstitusional. Sementara dari segi sosiologisnya, secara umum dulu Mbak Dewi ya. Bahwa di Indonesia itu kan ada 718 bahasa daerah nih. Yang saya tahu bahwa sekarang ini sudah tersisa 614, sisanya itu sudah punah ya, sisanya sudah punah. Dan mungkin ini bisa dicek lagi di Badan Bahasa. Nah, sedikit dari 718 bahasa itu dalam kategori aman. Selebihnya itu ada rentang, ada terancam, ada kritis, bahkan ada yang sudah punah. Sudah punah. Nah, jadi yang kritis itu seperti ini misalnya kan. Aman itu ya kalau ada 100 orang yang ditanya tentang bahasa daerah, itu mereka sudah bisa berbahasa semua nih. Tetapi kalau misalnya ada
dari 100 orang, lalu kemudian yang hanya bisa berbahasa itu mungkin hanya satu, dua, itu sudah rentan namanya itu. Iya. Nah, yang menjadi persoalan di kita nih Mbak Dewi tentang bahasa daerah ya, bahasa Bugis itu, bahasa Makassar, sering orang lisan bisa, tetapi tulisan lontarannya nggak bisa. Iya, betul. Ini menjadi persoalan kan? Ini menjadi persoalan. Ini secara empiris bagaimana bahasa kita ini di Sulawesi Selatan itu harus dikuatkan ya oleh daerah, Iya. ya dikuatkan. Kemudian yang berikut secara umum ya secara global, Iya. UNESCO juga merilis ya, UNESCO merilis bahwa katanya setiap 2 minggu itu ada satu bahasa yang punah. Ini di dunia nih. Nah, ini kan tidak boleh terjadi di kita dan ini menjadi sinyal bagi kita. Jangan-jangan nanti akan terjadi juga di Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan banyak bahasa nih. Ada Mandarnya, ya, Sulbar, ada Aturajanya, ada Bugisnya, ada Makassarnya, ya, ada dan lain-lainnya. Jadi ini yang menjadi. Nah, dari sinyal-sinyal itu semua, dari landasan konstitusional, dari landasan sosiologis yang saya sebutkan tadi, ini menjadi data bagi pemerintah untuk melakukan program revitalisasi bahasa daerah. Nah, inilah yang menjadi dasar bagi daerah termasuk di Maros untuk bagaimana menguatkan bahasa daerah itu dengan mencoba untuk bagaimana program pemerintah ini dalam revitalisasi bahasa daerah dikuatkan di daerah. Kira-kira seperti itu, Mbak. Oke. Nah, Ya. bagaimana kebijakan penguatan bahasa daerah ini selaras dengan amanat konstitusi dan tantangan global saat ini, Pak? Seperti yang saya jelaskan tadi ya, Iya. bagaimana undang-undang itu bisa selaras, kan tadi saya sudah jelaskan pasal 32 nih, kemudian Undang-Undang Nomor 24, semuanya itu selaras. Nah, untuk menjawab tantangan global, ya ini kan sekarang di kita saja nih, di anak Iya. kita, di rumah lah ya. Kita ini orang tua, lebih cenderung anak kita itu di kursus bahasa Inggris, bahasa Mandarin, bahasa Korea. Sementara di rumah sendiri, itu seringkali kita berbahasa Indonesia dengan anak kita. Jadi ini tantangan untuk bagaimana nanti itu bisa kehilangan ya, Iya. kehilangan penutur muda. Jadi anak-anak kita sekarang ini di era globalisasi lebih cenderung pakai bahasa Inggris, pakai bahasa Mandarin, bahasa Korea daripada bahasa Bugis Makassar. Ini kan tantangan global ini. Iya, Pak. Nah, oleh karena itu kita tidak inginkan bahwa bahasa daerah itu bukan hanya sekedar bagi anak muda ya, hanya Iya. sekedar sebagai nostalgia budaya. Hanya bahwa dulu itu ada pernah bahasa begini, ada itu kita bernostalgia. Tetapi kita menginginkan bagaimana aturan-aturan tadi itu bisa selaras sehingga bahasa daerah itu menjadi modal identitas diri, bisa menjadi modal kognitif sosial, terutama generasi muda yang ada di sekolah atau di satuan pendidikan. Kira-kira seperti itu yang selarasnya. Apa prioritas utama dalam kebijakan penguatan bahasa daerah untuk beberapa tahun ke depan? Dan apa target spesifik yang ingin dicapai khususnya dalam hal regenerasi penutur dan penggunaan di ruang publik, Pak? Mungkin saya berbicara di kabupaten ya, di Kabupaten Iya. Maros ya, karena kapasitas saya di sini, bahwa untuk regenerasi penutur muda, Iya. kita inginkan bahwa anak-anak remaja kita itu di sekolah itu sebagai sasaran utamanya. Iya, Pak. Bagaimana di sekolah itu terjadi regenerasi penutur muda. Seperti apa contohnya? Ya dengan ketika porseni di sekolah, ya mereka mengadakan lomba puisi bahasa daerah, mendongeng bahasa daerah, membaca berita bahasa daerah. Itu kan untuk regenerasi penutur muda. Kemudian di rumah juga kita dorong bagaimana orang tua itu bisa berbahasa ibu di rumah. Berbahasa ibu yang selama ini kan ya bahasa Indonesia. Ya kita Iya. menginginkan di rumah ya, di sekolah, di komunitas semua itu menjadi ekosistem yang bagus untuk bagaimana meregenerasi penutur muda ini. Yang kedua, kita menginginkan itu pendidikan berbasis bahasa ibu. Kami di Maros untuk sekolah-sekolah yang awal misalnya SD kelas 1, kelas 2,
itu kita bisa menggunakan bahasa Bugis ya Iya. atau bahasa Makassar sebagai bahasa pengantar dalam pelajaran. Nah, kalau misalnya bahasa Indonesia tidak paham, ya pakai bahasa Bugis, pakai Makassar saja. Iya, iya, Ya. iya. Begitu juga dengan bahasa Inggris. Iya. Ya, kalau bahasa Inggris misalnya menggunakan bahasa Indonesia belum paham, pakai bahasa daerah aja. Mm-mm. Nah, itu bukan sesuatu yang haram kan dilakukan oleh Bapak Ibu guru. Yang penting informasi itu tersampaikan ke anak dan bisa paham gitu. Nah, kemudian yang berikut adalah digitalisasi. Ya, saya sangat bersyukur di Maros teman-teman guru itu membuat video-video pembelajaran di media sosialnya ya, kemudian apalagi namanya melakukan lomba-lomba blog, vlog, video-video pendek yang semuanya itu adalah berbahasa daerah. Ini hal yang bisa kita lakukan. Kemudian secara target, secara apa ya? Tadi pertanyaannya secara spesifik, Iya. itu yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Bagaimana bahasa daerah itu digunakan di ruang publik ya. Misalnya kantor-kantor menggunakan dui bahasa, misalnya polisi ada tentaranya polisi gitu. Nama-nama jalan ya diberikan selain apa namanya Latin Indonesia juga ada lontarannya begitu. Itu bisa digunakan di mana? Di ruang-ruang publik. Dan boleh jadi ya, mudah-mudahan nanti ke depannya itu bisa kita bagaimana bahasa daerah bisa digunakan secara acara resmi daerah ya, misalnya hari ulang tahun ya, hari ulang tahun Kabupaten Maros ya, kita semua berbahasa daerah di situ, entah Bugis entah Makassar. Itu secara spesifik ya yang bisa kita lakukan, Mbak. Ya. Oke. Nah, ini bagaimana strategi untuk mengintegrasikan bahasa daerah secara efektif ke dalam kurikulum pendidikan formal? Ini dimulai dari tingkat dasar hingga menengah. Silakan, Pak. Yang kami lakukan di sini bagaimana guru-guru kita itu menjadikan bahasa daerah atau mata lokal itu sebagai mata pelajaran di sekolah. Yang bahasa daerah diajarkan sebagai mata lokal itu di SD, di SMP yang selaras tentunya dengan kurikulum. Nah, kemudian kita berharap juga ini terintegrasi, jadi bahasa daerah juga ini strateginya bisa diintegrasikan dengan kurikulum, misalnya co-kurikulernya. Kalau dulu penguatan profil pelajar Pancasilanya atau co-kurikulernya sekarang ini, itu teman-teman bisa mengambil tema-tema dalam kaitannya dengan budaya dan bahasa daerah. Jadi secara spesifik seperti itu strateginya. Yang lain itu bisa dilakukan dengan kolaborasi dalam konteks lintas mapel. Jadi bukan hanya mata pelajaran bahasa daerah bisa berbahasa daerah, tetapi mungkin bahasa-bahasa apa namanya mata pelajaran lain juga bisa membuat itu, misalnya membuat kamus-kamus istilah dalam apa namanya mata pelajaran PKN kewarganegaraan, mungkin ada istilahnya dalam bahasa Bugis, boleh jadi seperti itu. Kemudian yang baru-baru kita lakukan di Maros ini adalah pembuatan buku. Jadi teman-teman, saya sangat bersyukur ada pembuatan buku bahan ajar yang diperuntukkan bagi sekolah-sekolah dalam apa namanya mengajarkan muatan lokal bahasa daerah ini. Itu yang spesifik ya, Mbak Dewi, yang kami lakukan di Maros ya. Oke. Nah, apa tantangan terbesar dalam penyediaan guru dan materi ajar saat ini, Pak? Mungkin ini menjadi problem umum ya di mana di Sulawesi Selatan, bahwa terjadi keterbatasan guru ya untuk bahasa daerah ini. Tidak semua guru muatan lokal kita itu benar-benar penutur mahir. Kenapa? Karena terkendala di apa namanya Pusdatin, Pusat Informasi dan Data Pendidikan. Karena untuk di Sulawesi Selatan itu bahasa daerahnya belum terkoneksi dengan Pusdatin, sehingga guru-guru kita untuk dibayarkan sertifikasinya atau tunjangan profesi gurunya itu melalui mata pelajaran bahasa daerah belum terkoneksi, belum linear terkoneksi, sehingga cantolannya di mata pelajaran seni budaya. Nah, inilah yang membuat kendala terbesar bagi teman-teman di sekolah dalam hal mengajarkan bahasa daerah ini, keterbatasan guru itu. Ya, kemudian adanya keterbatasan bahan ajar yang berkualitas, itu juga menjadi persoalan. Kadang juga menjadi persoalan yang lain adalah standar apa namanya kebakuan ya. Misalnya seperti di Maros
bukan hanya bahasa Bugis, tetapi bahasa Makassar juga ada penuturnya. Mungkin seperti teman-teman di Luwu, di Palopo itu bahkan ada banyak bahasa di sana. Itu yang menjadi problem juga ya, standar kebakuan atau variasi dialek lah Iya. yang membuat seperti itu Oke. tantangan. Oke, Pak Dokter, sebelum kita lanjut, Ya. kita dengarkan dulu yang berikut ini ya Pak Dokter ya. Oke. Tapi kiri daeng aga sitongan nasabana mutun rumah cecari aleku muilau asara ngenge Musalaina daeng liwa peti emu taroe tomato ata nasabari gau tak maka solangati angka gacet desengaraku wadi padewa iya tita tak gili melok mapi deceng nasabah umat denu moba rialeta apalah bekak marelau lisa ati mari lalata aja tak turusi adana pajajiamu tahu macecai Musalaina daeng liwa peti emu taroe tomato ata nasabari gau tak maka solangati angka gacet desengaraku wadi padewa iya tita tak gili melok mapi deceng nasabah umat denu moba rialeta apalah bekak marelau lisa ati mari lalata aja tak turusi adana pajajiamu tahu Anda masih mendengarkan Nusantara Malam Pro 4 RRI Makassar. Baik, sahabat budaya, kita masih bersama di Apresiasi Budaya Lokal dengan narasumber kita Bapak Dr. Jabarudin MPD. Iya, Pak Dr. Jabarudin, kita lanjut lagi ya.
Ya, Oke, baik Pak Dokter. Nah, bagaimana peran pemerintah daerah Pemda di Kabupaten Maros tentang arah kebijakan bahasa daerah baik di sekolah maupun di masyarakat luas? di Kabupaten Maros sendiri sejak dicanangkannya revitalisasi bahasa daerah sudah mengambil peran ya. Terutama dilakukan untuk mengambil peran maksudnya sebagai mendesiminasikan dan melakukan event tahunan tentang revitalisasi bahasa daerah untuk tunas bahasa ibu. Jadi ini menjadi event tahunan dan dibuka langsung oleh Bupati Maros. Nah, kegiatan kita ini itu melibatkan banyak sekali komponen stakeholder yang misalnya melibatkan sekolah, guru-guru, siswa, bahkan pegiat literasi, budayawan. Ini merupakan sebagai bentuknya langkah awal ya untuk menguatkan bagaimana bahasa daerah di Maros itu lebih kuat lagi baik itu di lingkungan pendidikan maupun di masyarakat. Nah, selain itu strategis yang diperankan oleh Maros sendiri ini sudah menetapkan arah kebijakan daerah di mana sudah ada peraturan daerah ya tentang penggunaan bahasa daerah itu sendiri ya di Kabupaten Maros. Lalu kemudian di program tahunan Dinas Pendidikan sendiri itu sudah menjadi agenda tahunan bagaimana Festival Tunas Bahasa Ibu terus dilakukan. Yang lain, Kabupaten Maros sudah beberapa kali berkoordinasi bahkan bekerja sama dengan Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan, ya bagaimana menguatkan revitalisasi bahasa daerah ini. Yang tidak kalah pentingnya adalah Mbak Dewi ya, bahwa kita di Maros sudah membangun ekosistem di masyarakat, di mana komunitas literasi, komunitas budaya itu bagaimana mereka mendorong kegiatan lomba, mendorong kegiatan festival untuk penggunaan bahasa daerah ini. Ya, bahkan ada beberapa komunitas yang intens menerbitkan buku tentang bahasa daerah ini. Ini menjadi sesuatu yang sangat membanggakan saya kira ya, dan itulah peran Kabupaten Maros bagaimana mengorkestra stakeholder kita ini untuk menguatkan bahasa daerah di Kabupaten Maros. Gitu. Oke. Nah, apa saja bentuk dukungan dan kewajiban yang diharapkan dari pemerintah daerah, yaitu provinsi atau kabupaten atau kota. Nah, dalam implementasi kebijakan ini, bagaimana mekanisme koordinasi dan pengawasan antara pusat dan daerah? Untuk ini tentu harus didukung oleh Pemda terkait dengan regulasi atau kebijakan daerah ya. Dan seperti yang saya sebutkan tadi, bukan hanya di Maros tetapi beberapa daerah sudah menurunkan kebijakan nasional itu ke dalam perda atau peraturan bupati atau peraturan wali kota tentang bagaimana pengembangan, pembinaan dan perlindungan bahasa daerah dan sastra daerah sendiri. Itu dukungan regulasi ya. Yang lain dukungannya adalah terkait dengan pendanaan. Seperti yang saya sebutkan tadi, karena di Maros itu sudah menjadi agenda tahunan Festival Tunas Bahasa Ibu ini, maka pemerintah daerah mengalokasikan APBD untuk kegiatan ini. Ya, kegiatan ini termasuk pelatihan gurunya, festival, lomba, dan bagaimana kampanye publik itu. Yang lain ya tentang program dan kelembagaan adanya sinergitas antara organisasi perangkat daerah. Kami di Maros ya antara Dinas Pendidikan dan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan itu bersinergi untuk melakukan kegiatan penguatan ini, dan itu harus diorkestra oleh pemerintah daerah karena sudah lintas instansi ya antara perpustakaan daerah dengan Dinas Pendidikan, yaitu program-program yang dilakukan ya. Lalu kemudian kalau mekanismenya seperti yang ditanyakan tadi, bagaimana pengawasan pusat dan daerah,
Ya, tentu dalam hal ini daerah diwakili oleh Balai Bahasa Provinsi Sulawesi Selatan itu seringkali melakukan pengembangan, ya, seringkali melakukan evaluasi dan monitoring terhadap kegiatan-kegiatan yang menjadi program nasional untuk revitalisasi bahasa daerah ini. Itu dilakukan secara berkala ya, berkala. Dan daerah wajib melaporkan semua kegiatan-kegiatannya itu terkait dengan revitalisasi bahasa daerah ini. Jadi itu merupakan koordinasinya ya. Jadi program nasional pusat yang diturunkan ke daerah itu harus dibuatkan evaluasi, dimonitoring dan evaluasi, dan kewajiban daerah untuk melaporkan kegiatan-kegiatan tersebut. Dan itu sudah dilakukan. Oke. Bagaimana kebijakan ini memanfaatkan teknologi digital dan media sosial untuk mempopulerkan dan mendokumentasikan bahasa daerah? Ini terutama di kalangan generasi muda, Pak Dokter. Iya, ini tantangan terberat ya sebenarnya. Karena itu tadi ya, kecenderungan generasi muda kita ini dia melakukan bergiat di media sosial, tetapi konten-kontennya itu bukan ke arah bahasa daerah begitu. Nah, kita mulai dengan revitalisasi bahasa daerah ini, kita mulai dari siswa dulu, murid kita dulu. Bagaimana murid-murid kita itu tugas-tugas guru yang diberikan itu ya bisa menggunakan teknologi digital. Misalnya bagaimana tadi saya sebutkan, bagaimana dia memvideokan secara pendek lomba membaca berita, kemudian drama pendek, ya, drama cerita-cerita pendek melalui digital, kemudian diupload melalui media sosialnya masing-masing. Jadi itu yang menjadi tantangannya ya. Kemudian yang menjadi upaya ke generasi muda. Yang berikut, kami di Maros mendorong seperti yang dilakukan baru-baru ini, buku-buku ajar kita itu, ya, bahan ajar kita itu ada barcode-nya, di buku ajar itu ada barcode-nya, di mana ketika murid men-scan barcode itu, maka dia akan terhubung ke media sosial YouTube, ya, di mana YouTube itu adalah konten-konten dari guru-guru kita. Bagaimana media pembelajarannya, video-video pembelajarannya itu terkoneksi di sana. Jadi ini salah satu upaya bagaimana bahasa daerah ini bisa terkoneksi dan memanfaatkan teknologi digital untuk pengembangannya. Termasuk diantaranya ya seperti yang dilakukan RRI ini. Iya, betul. Iya. Oke, seperti itu. Nah, berapa banyak bahasa daerah yang telah dan akan diprioritaskan untuk program revitalisasi, dan apa indikator keberhasilan dari program revitalisasi tersebut? Kalau di Maros sih sebenarnya ada 2 bahasa, Mbak Dewi ya, tetapi secara nasional itu sudah menyentuh ke seluruh provinsi sebenarnya ya. Hanya belum semua bahasa, mungkin hanya sekitar 114 bahasa lah yang sudah tersentuh dengan kebijakan revitalisasi bahasa daerah. Itu termasuk dalam peta jalannya, roadmap-nya itu revitalisasi bahasa daerah. Tetapi kalau di Maros sendiri, karena hanya 2 bahasa daerah ya, Bugis dengan Makassar menjadi sasarannya. Bagaimana indikator keberhasilannya daripada revitalisasi ini? Kita melihat indikator dari segi kuantitatifnya dulu, Mbak Dewi. Saya melihat dari tahun ke tahun partisipasi peserta didik kita, guru-guru kita, komunitas-komunitas yang ikut di dalam festival Tunas Bahasa itu semakin banyak. Itu artinya apa? Dari segi kuantitatif, ya, itu menunjukkan angka yang meningkat dari tahun ke tahun, ya. Artinya terjadi peningkatan jumlah penutur muda yang berkomunikasi dengan bahasa daerah, dibuktikan dengan banyaknya peserta yang ikut. Itu pertama. Dari segi kualitatif, ya, itu memunculkan banyak guru-guru kita banyak menghasilkan karya sastra dan produk kreatif dalam bahasa daerah, entah itu dalam dunia cetak, buku cetak, ataukah digital, termasuk puisi, cerita pendek, film pendek. Jadi bahasa daerah yang secara kualitatif itu sudah hadir di ruang-ruang publik juga, ya, di ruang publik, termasuk pemakaian baju yang tertulis Lontara. Itu kan sesuatu yang menjadi indikator secara kualitatif bahwa ternyata masyarakat kita sudah cinta dengan bahasa
daerahnya dengan ada batik lontaranya, kira-kira seperti itu Iya. ya. Ya. Oke, baik. Singkat nih Pak, bagaimana mekanisme evaluasi yang digunakan untuk mengukur efektivitas kebijakan ini di Kabupaten Maros? Apa dampak sosial dan budaya jangka panjang yang diharapkan dari penguatan bahasa daerah terhadap identitas nasional dan keragaman budaya Indonesia? Tentu dalam hal ini kan dari kewenangan kita di Maros itu hanya ada bisa dua kita melakukan evaluasi. Yang pertama evaluasi di tingkat sekolah kan. Iya. Jadi bagaimana pelaksanaan muatan lokal bahasa daerah di sana? Apakah sesuai dengan rambu-rambunya? Ya, kualitas pembelajarannya seperti apa? Keaktifan lomba-lombanya di sekolah, bagaimana jumlah kelas dan siswa yang ikut dalam lomba-lomba itu menjadi evaluasi di tingkat sekolah. Sementara evaluasi di tingkat kabupaten sendiri tentu ya dinas pendidikan dan OPD lainnya seperti perpustakaan yang saya sebutkan tadi. Bagaimana dinas pendidikan, bagaimana dinas perpustakaan daerah mengkompilasi ini ya, data program diseminasi dan revitalisasi bahasa daerah dan tunas ibu yang dilakukan di Maros ya. Jadi itu dievaluasinya ya, evaluasinya. Lalu apa tadi ya, dampaknya seperti Dampak apa? sosial dan budaya. Dampak sosialnya, nah selain yang saya sebutkan tadi, saya merasakan bahwa bahasa daerah itu di Maros sendiri sudah mulai memperkuat jati diri ya, jati diri daerah ya, daerah. Ini dibuktikan dengan itu tadi yang saya maksudkan, banyaknya peserta yang hadir dalam setiap festival, dalam setiap kegiatan-kegiatan yang bertemakan dengan bahasa daerah. Jadi dampaknya adalah penguatan identitas lokal sudah mulai. Kemudian yang berikut, adanya toleransi antar suku ya, dirasakan itu bahwa di sekolah itu suku Jawa, karena di sekolah itu muatan lokalnya bahasa daerah Bugis, suku Jawa belajar bahasa Bugis, suku Jawa belajar bahasa Makassar. Ini sesuatu hal yang sangat berdampak sosial ya. Bagaimana orang-orang di luar suku Bugis dan Makassar mempelajari bahasa Bugis Makassar. Ini kan sesuatu hal yang membanggakan secara nasional, kebinekaan itu ya diikat. Kemudian apalagi ya, pelestarian warisan budaya ya itu anak-anak kita ya, murid-murid kita itu sudah mulai menghidupkan ya bahasa daerah, termasuk kegiatan-kegiatan apa namanya, permainan-permainan tradisional ya, seni-seni, wisata budaya itu sudah mulai bergiat ya, berbasis kearifan lokal. Jadi ini saya kira dampak dari revitalisasi dan penguatan bahasa daerah yang ada di daerah. Oke, baik kalau begitu Bapak, karena kita udah di penghujung acara, jadi kita harus tuntaskan sampai sini kebersamaan kita di program acara apresiasi budaya lokal. Semoga ini bisa menjadi bermanfaat untuk teman-teman para generasi muda ya, yang pasti mendengarkan Pro 4 RRI Makassar. Baik, Bapak makin sukses selalu Bapak ya. Baik. Iya, sampai jumpa Pak. Assalamualaikum. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.